mereka aja, otaknya ke situ gitu. Bahkan ada juga di antara mereka itu mau RJ dengan cara lebih berani, berharap makin keras seolah-olah Pak Jokowi takut. Saya kan yang menghadap Pak Jokowi, saya bilang, Pak, mereka mau RJ, Bapak ganti rugi. Bahkan Bapak datang ke Jakarta, bahkan Bapak minta maaf. Bayangkan, orang yang dituduh jasa palsu datang ke Jakarta minta maaf karena telah mengkriminalisasi mereka gitu. Kan dari awal saya katakan ini bukan persoalan antara Pak Jokowi dengan mereka, tapi antara mereka dengan hukum. Nah, oleh karena itu, kalau Michael Sinaga itu memang suka begitu. Nah, ternyata saya udah dapat cerita gitu. Mereka itu punya satu program di mana berita itu harus berlanjut, berkesinambungan untuk mendapatkan satu kehebohan, mendapatkan penghasilan. Ada yang dapat 90 juta satu bulan untuk penjualan buku. Jadi motifnya ekonomi. Nah, nanti kalau teman-teman mau melaporkan mereka, itu bisa. Jadi motif ekonomi gitu. Jadi mereka hanya gara-gara uang, mereka rela memperkeruh dan mengobrak-abrik Indonesia yang damai dan kita cintai ini gitu. Berarti menurut Abang setiap orang wacana terkait para pelapor Jokowi ditawari RJ semua itu omong kosong atau gimana, Bang? Kemarin semua dibahas. Nggak ada yang ditawarin. Nggak ada yang ditawarin. Itu RJ-nya Rismon tuh saya dulu minta tolong respon saja. Saya ketemu sama Pak Direktur, Pak itu bisa nggak bisa lagi Farhad, sudah diproses. Ya tapi karena Pak Jokowinya mau menerima, asalahnya di mana? Ya kan? Nah, dan sekarang nggak ada kok, ya itu aja mungkin waktu ada salah satu relawan kita menerima WA dari Dokter Tifa, harusnya dia diam aja, malah dia bikin heboh sendiri. Akhirnya dipermalukan kan, padahal kalau diam-diam aja, percaya deh, lu kalau dapat WA dari Dokter Tifa pastikan dulu di video call atau ketemu. Kalau enggak kan sama aja AI lagi nanti kan gitu. Saya juga bisa bikin WA misalnya Roy Suryo mau damai, kemudian ini ada ramai, ternyata bukan dia kan. Tujuannya adalah ya seperti banci tampil lagi jadinya kan kira-kira seperti itu. Bang melihat Michael Sinaga hari ini juga dilaporkan oleh Bang Arif dan Bang Rasman, ada tanggapan nggak dari? Ya, siapa yang melaporkan? Rasman dan Arif Iksan. Laporin Michael Sinaga. Ya gara-gara fotonya kan. Ya, Arif juga udah komunikasi dengan saya kok. Dia foto-fotonya orang dia pamer-pamerin gitu kan, dengan tujuan seolah-olah Arif ini udah kenal Pak Gibran lama. Kalau foto 10 tahun lalu itu, sebelum Gibran masih umur 28 atau 30 tahun waktu itu. Itu pun tidak sengaja ketemu di restoran Susite atau di mana. Dia minta foto. Dia nggak nyangka juga Pak Gibran jadi wakil presiden saat ini. Tapi dibuat seolah-olah itu. Tapi menurut Arif ada orang yang menggelapkan buku. Saya nggak tahu siapa namanya kan. Yang namanya juga laporkan aja, saya bilang pencuri. Terus Jadi sudah tepat langkah dari Arif, iya udah sepat itu. Bang, satu lagi Bang dari saya Bang, tadi sedikit flashback ke wawancara awal, Bang bilang agak kecewa dengan Egy Sujana yang tidak mengakui permintaan maaf. Gimana tuh Bang? Ya udahlah, ngapain ke Solo kalau nggak minta maaf? Malu dong. Datang sana minta maaf tapi gara-gara terekspos ngaku mengklarifikasi gitu. Tak dilihat dokumentasinya kan jelas. Nggak akan ada jabat tangan kalau digenggam itu tangan kan. Kalau udah salaman perlu ya salaman kan. Aneh nggak minta maaf ya kita nggak dengar. Oke? Kan Bang Egy bersikeras dia kesana tuh memperjuangkan imunitas pengacara. Tidak ada pengaruhnya Egy Sujana. Egy Sujana itu bagai butiran debu dalam perkara ini. Nggak ada perannya. Dia bukan pahlawannya Pak Jokowi. Lebih jadi pahlawan relawan yang cinta kasih tanpa pamrih, tanpa bayaran, terus kalian difitnah dibayar Pak Jokowi. Ngapain? Saya 1 rupiah pun tidak ada terima dari uang Pak Jokowi membela kepentingan Pak Jokowi dan keluarga. Tidak ada. Kami ke Solo, acara ke Solo, datang silaturahmi itu nggak dibayarin sama Pak Jokowi. Itu bayar sendiri, teman-teman swadaya, patungan. Tidak ada. Itu karena cinta. Kalau nggak ada karena cinta, nggak akan mungkin bola-balik di sini. Pak Jokowi nggak bisa ngasih jabatan mereka, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lihat aja relawan kita ada yang dapat jabatan. Nggak ada kan? Betul nggak? Bang, berarti
andai Bang Egy nggak RJ, mungkinkah Rismon juga nggak RJ juga, Bang? Nggak ada kaitan. Kalau Rismon itu sudah menyadari. Dia mengatakan bahwa Rosuryo itu ngetiknya lewat WA doang, 50 lembar. Dia yang mentransfer ke email, kemudian dia ketikin lagi gitu. Bukan peneliti, tapi tadi pencari kesalahan orang lain. Orang kan mencari penghapus dosa, dia boleh dikatakan mencari kesalahan dan dosa orang gitu, kepo gitu. Bang, pihak Rosuryo bilang ini batas waktu sudah lewat 14 hari, Bang, artinya harus dihentikan. Gimana tuh, Bang? Bahasa penyidikan, Bang. Ya, perkara itu enggak, kan lihat aja proses, nanti kita lihat. Saya dapat informasi sudah P21. Nah, tinggal menunggu waktu yang tepat gitu. Kalau ada saatnya nanti dipanggil, berarti kan sangat gampang gitu. Rosuryo bukan masalah teknis. Masalah teknis itu adalah Rismon udah mengakui apa yang kau siksa, yang dapat keterangan dari saya ternyata asli kan. Berarti dia kembali ke pencemaran aja pasalnya. Lihat aja pasal yang dikenain oleh Jokowi, oleh siapa? Oleh polisi ke Rosuryo. Jadi Rosuryo itu menurut saya udah kalang kabut, dia udah grogi, udah menyadari dia akan masuk penjara. Sekali orang bilang sekali mereka tetap merdeka, mereka atau mati tetap merdeka. Tapi kalau dia tetap menghina atau RJ, menghina gitu. Padahal dia keburu takut gitu. Dia mau membuat kasusnya jadi politis sehingga menjadi minta dideponering lah segala macam seperti yang dijanjikan oleh ada beberapa pejabat yang disampaikan oleh Rismon gitu. Tambahan yang soal dugaan adanya hubungan gelap RH dengan udah itu saya nggak no komen dulu itulah gitu. Ya kan? Irjan apa pertanyaan Irjan? Bang, kedatangan Rismon ke Solo, apakah Rismon melihat ijazahnya Pak Jokowi, Bang? Rismon itu lihat di Polda Metro Jaya pada gelar khusus. Nah, jadi ketika gelar perkara khusus dia yang lihat gitu, dan dia melakukan penelitian kembali 3 bulan. Rismon itu udah mau datang, mau ketemu Pak Jokowi udah lama gitu. Nah, itulah seperti yang kalian lihat pengakuannya Rismon gitu. Bagi saya yang berbahaya itu bukan Rismon tapi Krismon ya.